Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadhani, NIM 2103070, kelas BMIK. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah analisis perancangan dan sistem informasi kesehatan. Di sini saya akan membuat dua formulir. Yang pertama ada formulir IGD dan yang kedua ada formulir EICU. Di sini yang pertama kita masuk pada Microsoft Access. Kemudian pada Microsoft Access ini kita dapat melihat field-field yang ada pada formulir IGD. Di sini pada formulir IGD ada field nomor rekam medis, rujukan, diagnosa awal, diagnosa akhir, transfer ke, tindakan, dan DPJP. Selanjutnya pada formulir ICU ada field nomor rekam medis, diagnosa akhir, tindakan, DPJP, dan transfer tarif. Selanjutnya kita masuk pada aplikasi Microsoft Visual Basic. Di sini pada aplikasi Microsoft Visual Basic saya sudah mendesain formulir IGD dan formulir ICU. Yang pertama yaitu ada formulir IGD, di mana di sini dapat kita lihat ada beberapa field yang telah saya desain dan beberapa tombol yang dapat digunakan untuk mengisi formulir ini. Selanjutnya saya akan mengisi formulir IGD ini. Caranya yaitu di sini kita klik Start. Kemudian di sini kita masukkan nomor rekam medisnya. Misalkan saya akan menginput nomor rekam medis 000001. Kemudian ini rujukan, misalkan pasien ini dirujuk dari puskesmas. Kemudian diagnosa awal, pada saat pertama kali pasien masuk rumah sakit, dokter mendiagnosa pasien tersebut tumor. Selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dokter mendiagnosa pasien dengan diagnosa akhir yaitu kanker paru. Setelah itu dokter menyarankan untuk pasien ditransfer ke ruang yang lebih jelas lagi. Misalnya di sini saya akan mentransfer pasien ke ruangan ICU. Kemudian dilakukan tindakan biopsi sesuai dengan diagnosa dari pasien. Dan di sini dokter penanggung jawabnya misalkan saya sendiri, Dr. Amelia Ramadhani. Setelah itu kita simpan. Nah, saya sudah menginput satu pasien. Selanjutnya saya akan mencoba lagi tombol cari. Caranya di sini yang pertama kita harus mengklik baru, karena di sini kita klik baru. Kemudian di sini kita masukkan nomor rekam medis pasien yang sudah kita input tadi 000001. Kemudian kita cari. Nah, di sini sudah tampil data dari pasien dengan nomor rekam medis 000001. Selanjutnya misalkan di sini saya akan mengubah data pasien ini. Misalkan tadi di sini pasiennya rujukan dari klinik, tapi saya mengisikan dengan puskesmas, jadi saya hapus, kemudian saya ganti menjadi klinik. Setelah itu kita klik ubah. Nah, di sini rujukan dari pasien tadi telah berubah menjadi rujukan dari klinik. Selanjutnya saya akan mencoba untuk tombol hapus. Di sini saya akan menginput yang baru lagi. Saya menginput dengan asal-asalan. Misalkan di sini kemudian rujukannya dari puskesmas. Nah, setelah itu saya simpan. Nah, karena data pasien yang saya input ini hanya sekedar seumpamaan, jadi saya akan menghapusnya. Caranya yaitu pertama kita klik baru, kemudian kita masukkan nomor rekam medis yang pasien yang akan kita hapus, kemudian kita cari. Setelah itu kita klik hapus.
Nah, di sini nomor rekam medis pasien 000002 telah terhapus. Selanjutnya untuk mencoba batal, misalkan di sini saya akan menginput pasien baru lagi. Di sini 000005 dari misalkan rujukannya dari puskesmas. Kemudian diagnosanya diare, sini vomiting misalkan, kemudian transfer ke ICU dan tindakan dokternya dokter Misan. Selanjutnya setelah saya mengisi ini, namun saya akan membatalkannya karena ada kesalahan, jadi di sini saya klik batal dan semua tombol yang saya buat berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita klik keluar jika ingin keluar. Setelah kita mengisi formulir IGD, selanjutnya kita masuk pada formulir ICU. Nah, di sini pada formulir ICU terdapat juga beberapa field. Di sini ada 5 field. Kemudian di sini formulir ICU digunakan untuk memanggil atau menarik data dari formulir IGD yang tadi. Sebelum kita menjalankan, di sini terlebih dahulu kita mengubahnya pada project. Oke. Setelah itu kita klik start. Nah, di sini kita masukkan nomor rekam medis pasien yang telah kita input tadi pada formulir IGD di sini 000001. Kemudian di sini kita klik tampilkan data, otomatis diagnosa akhir dan dokter penanggung jawab akan otomatis tertarik dari formulir IGD yang telah kita isikan tadi. Saya coba. Nah, di sini sudah tampil diagnosa akhir dan dokter penanggung jawab dari formulir IGD yang telah kita isikan tadi. Kemudian di sini kita dapat melakukan hal ini dengan 2 cara. Cara yang kedua, pada nomor rekam medis kita isikan nomor rekam medis pasien yang telah kita input tadi, kemudian kita klik 2 kali pada text box-nya. Nah, di sini diagnosa akhir dan dokter penanggung jawab sudah muncul. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.